Para mahasiswa, berikutnya kita membicarakan bagian yang kedua atau topik yang kedua, topik B, yakni metode pengelompokan atau klasifikasi tipologis. Pengelompokan bahasa dengan klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan persamaan tipe unsur-unsur bahasa atau beberapa tipe atau beberapa unsur bahasa yang terdapat pada beberapa bahasa yang dibandingkan. Unsur-unsur bahasa yang dibandingkan tersebut adalah berupa bunyi, morfem, kata, frasa, kalimat, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, pengelompokan bahasa dengan klasifikasi tipologi ini dapat dilakukan pada semua tataran bahasa. Inilah yang berbeda karakteristik metode pengelompokan atau klasifikasi tipologis dengan pengelompokan klasifikasi genetis tadi. Pengelompokan bahasa dengan klasifikasi tipologis ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli bahasa. Pengelompokan bahasa secara tipologis telah dilakukan berdasarkan tataran morfologi pada abad ke-19 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok berikut ini. Kelompok pertama adalah kelompok ahli bahasa yang hanya menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi seperti yang diusulkan oleh Friedrich von Schlegel. Ahli bahasa ini telah mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia pada tahun 1808 menjadi 2 kelompok, yaitu 1 kelompok bahasa berafik dan kedua kelompok bahasa berfleksi. Setelah itu, pengelompokan bahasa oleh Friedrich von Schlegel dikembangkan lagi oleh August von Schlegel pada tahun 1818 menjadi 1 bahasa tanpa struktur gramatikal seperti bahasa Cina, 2 bahasa berafik seperti bahasa Turki, dan 3 bahasa berfleksi seperti bahasa Sanskerta dan bahasa Latin. Dalam perkembangannya, pengelompokan bahasa yang telah dibuat oleh August von Schlegel dijadikan model oleh sarjana-sarjana berikutnya, seperti Wilhelm von Humboldt dan diikuti oleh A. F. Pott. Ahli bahasa ini mengelompokkan lagi bahasa-bahasa di dunia menjadi beberapa bahasa, yakni 1 bahasa isolatif, 2 bahasa aglutinatif atau bahasa berafik, 3 bahasa fleksi atau bahasa sintetis, dan 4 bahasa polisintetis atau bahasa inkorporasi. Kelompok kedua adalah kelompok ahli bahasa yang menggunakan akar kata atau root sebagai dasar klasifikasi. Ahli bahasa yang termasuk kelompok ini adalah Franz Bopp yang membagi bahasa-bahasa di dunia ini atas 1 bahasa yang mempunyai akar kata yang monosilabis, misalnya bahasa Cina, 2 bahasa yang mempunyai akar kata yang mampu mengadakan komposisi, misalnya bahasa-bahasa Indo-Eropa dan bahasa Austronesia, dan 3 bahasa yang mempunyai akar kata yang disilabis dengan 3 konsonan seperti bahasa Arab dan Ibrani. Selain itu, ahli bahasa yang mengelompokkan bahasa yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi adalah Max Muller. Ahli bahasa ini telah menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi untuk pengelompokan bahasa-bahasa di dunia. Kelompok ketiga adalah kelompok ahli bahasa yang menggunakan bentuk sintaksis atau kalimat sebagai dasar klasifikasi untuk pengelompokan bahasa-bahasa di dunia. Ahli bahasa yang termasuk kelompok ini adalah H. Steinstahl. Ahli bahasa ini telah mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia atas 1 bahasa yang berbentuk atau bahasa yang di dalam kalimatnya terdapat relasi antar kata, dan 2 bahasa-bahasa yang tidak berbentuk. Bahasa yang berbentuk ini dibagi ahli ini
menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Cina, B. Bahasa derivatif, misalnya bahasa Koptis, C. Bahasa derivatif dengan perubahan akar kata, misalnya bahasa Smith, D. Bahasa derivatif dengan sufik, misalnya bahasa Sanskerta. Bahasa-bahasa yang tidak berbentuk dibagi ahli ini menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Indo-Cina, B. Bahasa derivatif dengan reduplikasi dan prefix, misalnya bahasa Austronesia, C. Bahasa derivatif dengan sufik, misalnya bahasa Turki, dan D. Bahasa inkorporasi, yaitu bahasa-bahasa India Amerika. Para mahasiswa, bagian C adalah metode pengelompokan atau klasifikasi areal. Pengelompokan bahasa di dunia dengan pengelompokan atau klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam satu areal atau wilayah. Pada dasarnya, para ahli bahasa dalam pengelompokan bahasa dengan klasifikasi areal tanpa memperhatikan kekerabatan bahasa-bahasa yang dibandingkan secara genetik atau tidak. Pengelompokan bahasa-bahasa di dunia dengan pengelompokan atau klasifikasi areal ini pernah dilakukan oleh William Smith 1868 sampai 1954. Smith telah menerbitkan bukunya berjudul Die Sprachfamilien und Sprachgenkreis der Ende yang dilampiri dengan peta. Dalam peta itu, Smith memperlihatkan distribusi geografis dari kelompok-kelompok bahasa dan disertai dengan ciri-ciri tertentu dari bahasa-bahasa tersebut. Beberapa hal yang dijelaskan Smith adalah berikut ini. Pada tataran fonologi, Smith menggambarkan distribusi geografis dari bunyi-bunyi tertentu pada posisi awal dan posisi akhir. Pada tataran sintaksis, Smith mendeskripsikan distribusi bermacam-macam kategori dari jumlah kata, benda, dan kata ganti orang. Para mahasiswa, bagian D kita bicarakan metode pengelompokan atau klasifikasi sosiolinguistik. Pengelompokan bahasa-bahasa di dunia dengan pengelompokan atau klasifikasi sosiologis dilakukan dengan melihat hubungan antar bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat seperti status, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu dalam sejarah pengelompokan bahasa. Klasifikasi sosiolinguistik ini pernah dilakukan oleh William Ashworth pada tahun 1962. Hal ini telah diuraikan dalam artikelnya berjudul An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism. Klasifikasi yang dilakukan Stuart ini berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu historisitas, standarisasi, vitalitas, dan homogenisitas. Historisitas adalah ciri yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Kriteria historisitas ini akan menjadi positif jika bahasa itu mempunyai sejarah perkembangan atau sejarah pemakaiannya. Standarisasi adalah ciri yang berkaitan dengan status bahasa tersebut sebagai bahasa baku atau tidak baku, atau status bahasa itu dalam pemakaian formal atau tidak formal. Vitalitas adalah ciri yang berkaitan dengan keberadaan penutur bahasa tersebut. Misalnya, apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakan dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Homogenisitas adalah ciri yang berkaitan dengan keberadaan leksikon dan tata bahasa dari bahasa tersebut. Para mahasiswa, demikianlah uraian topik metode pengelompokan bahasa. Namun demikian, selalu saya harapkan Anda dapat menambah wawasan Anda tentang topik yang keempat ini melalui sumber-sumber lainnya. Sebelum kita tutup, selalu saya ajak, marilah kita berpikir sehat,
berpikir positif, dan cerdas. Selain itu, marilah kita selalu beribadah demi kebahagiaan hidup kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Sampai bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Irmanto SPD MHum, dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif pada pertemuan yang kelima berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.